Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pencinta YouTube dimanapun kalian berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, salam cinta damai, salam silaturahmi, salam kekeluargaan dari kami untuk kalian semua. Mari kita mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya dan atas ridhonya lah malam ini alhamdulillah kita masih bisa jumpa lagi dalam petualangan Kanjeng Mas Padepokan Wali Songo Tirto Mahuning Suci yang di bawah asuhan guru besar kami yaitu Kanjeng Romo Raden Mas Guswawan Anom Pramuja. Dan beliau pun selalu berpesan kepada seluruh santri-santrinya agar selalu untuk mendoakan kalian semua dimanapun kalian berada. Amin. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dimurahkan rizkinya. Amin. Dan diberikan kesehatan jasmani serta rohaninya. Amin. Kemudian bagi yang sakit-sakit semoga lekas sembuh. Amin. Yang punya hajat baik semoga Allah kabulkan hajatnya. Amin. Yang punya cita-cita terkabulkan cita-citanya. Amin. Yang punya masalah keluarga ataupun masalah bentuk apapun itu mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Yang belum punya pekerjaan semoga lekas mendapat kerjaan. Amin. Yang barokah. Amin. Yang belum punya jodoh semoga mendapatkan jodoh. Amin. Yang bujang dapat gadis. Amin. Yang gadis dapat bujang. Amin. Yang janda dapat duda. Amin. Yang duda dapat janda rezeki. Amin ya robbal alamin. Pecinta YouTube yang dirahmati oleh Allah, malam ini Padepokan kami kedatangan tamu dari Banten, Pandeglang, Bu ya. Beliau jauh-jauh datang kemari. Beliau selain ingin silaturahmi kepada guru kami khususnya dan juga santri-santrinya, beliau pun ingin meminta bantuan dengan perantara guru besar kami, yaitu pengobatan sekaligus ingin mengungkap suatu misteri yang selama ini beliau rasakan. Baiklah, supaya lebih jelasnya mari kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Namanya Sophia Johani. Bu Sophia Johani. Baiklah, sebelum acara dimulai, monggo lebih baiknya mungkin silakan ungkapkan dan jelaskan apa sih yang menyebabkan ibu itu jauh-jauh datang kemari dan tujuannya untuk apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Sophia Johani, saya dari Banten. Saya datang ke sini ke Padepokan mau silaturahmi ke Kanjeng Romo Guswawan Anom Pramuja dan berikut santrinya semua. Saya ke sini ada masalah. Itu pertama, orang tua saya sakit. Kedua orang tua sakit. Udah dibawa ke rumah sakit udah 2 kali bapak saya. Terus ibu saya juga iya. Tapi kalau ibu saya dirawatnya di rumah aja gitu. Ibu saya kata dari dokter itu ada itu kencing manis sama asam lambung itu bapak saya.
Kalau ibu saya itu asam urat. Udah segitu. Asam urat. Asam. Asam urat. Ya. Ah, Kan uratnya kan udah dimakan tadi. uratnya dari makan Bu ya, alhamdulillah. Ya. Semoga menjadi barokah. Amin. Yang sakit bapak dan ibunya. Iya. Sudah dijelaskan, sudah dibawa ke rumah sakit. Kata rumah Iya. sakit tadi sakit asam lambung dan Kencing manis. kencing manis. Iya. Kalau ibunya Ibunya asam urat, nggak tahu asam urat apa asam itu urat kejepit itu kurang tahu. sudah sama. berapa lama? Ibu saya mah udah lama banget. Sudah lama banget. Kalau bapak juga udah lama sih. Kalau jalan itu gimana kedua orang tua? Kalau sekarang jalan alhamdulillah. Tapi kalau siang gitu, siang hari itu kaki bapak saya itu suka diikat karet terus digantungin gitu kalau siang. Ikat karet Iya, digantungin katanya biar sakit, apa? sakit. Nggak kuat nahan sakitnya. Tapi kalau diikat karet digantung mending gitu Iya, sakitnya? mendingan. Oh gitu ya, diikat aja. Jangan. Kan capek aku diikat ya, terus. Capek. Kalau selain di medis itu pernah nggak ibu tanyakan ke orang ngerti atau orang tua paranormal? Ya saya nanya sama orang tua gitu, gimana udah diituin gitu. Katanya ada gangguan, saya juga kurang tahu. Katanya ada gangguan. Iya. Kan Kurang saya nggak ada tahu. di rumah, nggak tahu. Oh, ibu kemana emang selama ini? Selama ini pergi ngerantau, Merantau. Iya. Iya. kan baru pulang. Baru pulang ini Bu. Iya, baru sebulan di Alhamdulillah. rumah. Alhamdulillah Bu ya, bisa kembali dengan selamat kumpul dengan keluarga. Amin. Ya, Mu ada rencana mau pergi lagi? pengennya udah sih di Udah rumah ya, aja ya ya. sudah cukup ya Bu ya. Iya, Ini Bu ya, ini orang tuanya Bu ya. iya, iya. Ini pemirsa, ini kedua orang tuanya yang sedang sakit. Tapi ini waktu ketika lagi sehat Bu. Gitu Enggak, ya? ini udah habis dari rumah sakit, Oh, ini ini? jarah ke Banten, iya. Oh, artinya masih bisa lah jalan atau Iya, aktivitas. masih bisa jalan, iya. Walaupun nggak sepenuhnya Iya, Bu ya. iya. Ini tanah Bu ya. Iya, Tanah dari mana Bu ini? dari rumah, dari Dari samping rumah. rumah, iya. Kok cuman seplastik sih bawanya Bu? Berat, Ya bawa 5 truk gitu kalau 5 truk mah buat nguruk ini kan. kebanyakan. Canda. Ya, Yang ini pemirsa, ini hanya sekedar tanah untuk media saja penarikan, karena yang bersangkutan yang sakit tidak bisa hadir ke sini Bu ya, iya, karena kondisi dan keadaan lah ya. iya, iya. Gitu. Ibu pernah nggak sih selama sakit mengalami kejadian aneh atau melalui mimpi? Mungkin bapaknya, orang tuanya pernah cerita ke ibu, oh saya pernah mimpi ini, saya pernah melakukan ini, pernah nggak Bu? Kalau saya nggak pernah Enggak. saya juga nggak pernah nanya. Nggak pernah Iya. nanya. Ya Jadi, taunya sakit, bapak ada di rumah sakit gitu. oh, gitu-gitu aja ya, nggak pernah Nggak nanya-nanya ya. nanya. Iya. Oh baiklah, kalau gitu nanti diungkap Bu ya. Iya. Ada apa Bu ya? Iya, iya. Beneran sakit medis atau memang ada gangguan gaib ya? Iya, iya. Baiklah, pencinta YouTube yang saya sayangi, itulah tadi perbincangan kami atau ungkapan hati daripada Ibu Sophia. Mudah-mudahan dengan perantara guru besar kami, penyakit daripada orang tua Ibu Sophia ini bisa terangkatkan. Amin. Allahumma amin. Baiklah, mari kita ungkap melalui mediumisasi untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan penyakit daripada orang tuanya Ibu Sophia ini, baik atau dari medis atau memang ada gangguan gaib. Namun sebelumnya mari kita kumandangkan sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah.
bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah biadil bari ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya ikut di sini gak apa-apa. Ikut di sini nggak apa-apa. Sini, di sini. Monggo. Duduk apa? Tahu bapaknya siapa? Johani. Bapak Johan. Yang tadi Bapak Johan. Bapak Johani kali ibu kasih Kali-kali satu. nggih. Nah, silok. Kenapa kalian memaksa aku kemari? Sampean bener yang ada di apa namanya media tanah itu atau di tanah ya. Terus sampean bener yang selama ini mengganggu daripada Bapak Johani, orang tua Ibu Sophia ini. Mengganggu apa? Menyakiti, membuat sakit. Kan beliau itu sakit-sakitan gitu, sering sakit di kakinya, di perutnya. Apakah itu semua harus bangsaku? Kan kami tanya supaya jelas, supaya nanti tidak ada fitnah. Pertanyaanmu seakan-akan menuduhku. Bukan, saya bukan menuduh, saya bertanya. Kan keluarganya itu selama ini berobat ke orang, jawabannya katanya ada yang mengganggu. Makanya di sini dibuktikan benar apa tidak, hanya medis atau memang ada bangsa kalian mengganggu gitu loh, supaya nanti bisa dijelaskan dengan keluarganya seperti itu. Jika memang aku mengganggunya, lantas apa yang ingin kau lakukan untuk menolong? Kalau memang kalian memang mengaku atau mengganggunya, ya kami di sini ingin membantu. Bantu. Ah, Itulah yang selalu kalian bicarakan. ya, Tapi kalau memang kalian memang benar tujuannya mengganggu, ya berarti sampean terusik. Tapi kalau sampai memang tidak mengganggu, sampean tidak merasa terusik. Seperti itu aja. jika kau berada di rumah dan kau ditarik secara paksa, maka itu musik. Ya antara muksi atau tidak, udah saya katakan tadi. Kalau sampean di rumahnya itu mengganggu, sampean merasa terusik tentunya. Seperti itu. Artinya kalau sampean niatnya baik ada di sana, nggak akan merasa terganggu. Karena kami pun di sini insya Allah permisi dulu, memohon pada Allah. Gitu. Apakah permisi denganku? Cukup permisi dengan Allah, minta izin ridhonya Allah,
kan gitu. Allah itu Tuhan kami. Tidak mengenalnya. Kalau kamu mau masuk Islam ya insya Allah bisa mengenalnya. Untuk apa? Untuk apa? Agama itu untuk apa namanya ya? Untuk supaya makhluk itu mengetahui mana baik dan mana buruk, bisa membedakan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus tidak dikerjakan. Walaupun aku tidak memiliki hal seperti itu, tapi bangsamu yang memilikinya justru melakukan yang lebih daripada aku lakukan. Iya, banyak memang bahasa kami seperti itu. Kadang-kadang. Berarti bangsamu masih ada yang lebih buruk daripada Iya, memang. Memang bangsa manusia itu ketika apa namanya? Dia menuruti hawa nafsunya itu bisa lebih buruk dari bangsamu. Karena manusia itu ya beda-beda gitu. Banyak yang mengatasnamakan agama Islam, banyak yang mengaku agama Islam, banyak yang membaca syahadat tapi ya kelakuannya banyak lebih dari kalian. Itu ada. Tapi tidak semua, ada juga yang taat dan beriman pada Allah ada. Gitu. kebanyakan seperti itu. Iya, kebanyakan. Kami Bangsa tidak. kalian, jikalau terjadi apa itu, selalu menyalahkan bangsaku yang aslinya adalah kelakuannya sendiri. Ya, memang ada bangsa kami seperti itu banyak. Kami mengalami menemukan juga banyak. Makanya dengan diadakan seperti ini, dihadirkan sampean datang kemari, kalau memang itu nanti kesalahan dari bangsa kami, dari keluarga Ibu Sophia, kami di sini bisa mengingatkan, kan seperti itu. Supaya tidak ada fitnah. Kan terkadang orang itu kamu kena ganggu, kena jin, kena setan, kena santet, cuma tidak bisa membuktikan. Kan itu namanya fitnah. Makanya di sini insya Allah atas izin Allah dengan para guru kami, mudah-mudahan nanti tidak aja terjadi fitnah. Kami ingin dapat kebenarannya seperti itu. Jadi gimana, sampean memang selama ini mengganggu atau memang Itu dari kelakuannya sendiri. dari kelakuannya memang? Terus Tapi kelakuanlah itu yang membuat mengundang kami datang. seperti itu. Artinya sampean itu tidak dikirim seseorang. Berarti sampean itu bangsamu datang karena sifat dan kelakuannya orang tersebut kurang baik. Kalau seperti ini kan kami jelas, nanti kami bisa memberi peringatan atau menasihati mungkin guru kami atau yang santrinya, kan seperti itu. Jadi begini Mbak, nanti tolong sampaikan dengan keluarganya ya. Sini nggak apa-apa, ibuku. Beri kilo. Nah, ini kan anaknya mewakili daripada orang tuanya. Namanya anak tuh pasti cemas orang tuanya sakit. Coba tanya ibu, boleh? Monggo. Apa aja yang menurut ibu ingin ditanyakan dari rumah apa? Emang itu kalau orang tua saya ada salah apa, ada masalah apa kok sampai Anda mengganggu? Jelaskan padanya. Aku tidak ingin banyak bicara. Ya sudah. Begini ibu. Jadi manusia itu ya langsung ke tujuan lah, orang tua sampean lah ya. Nggih. Karena di sini sampean yang berobat ya. Nggih. Jadi terkadang manusia itu kita punya kelakuan atau punya berpikiran buruk, prasangka Nggih. prasangka buruk kepada makhluk-makhluk seperti ini, atau prasangka buruk dengan orang lain. Artinya misalnya orang tuanya ibu tuh sakit kaki, dia punya pikiran saya ini kena ganggu ini gitu, saya pasti kena ganggu jin ini. Iya. Atau saya ini dikirim orang ini, orang jahat dengan saya, salah saya apa, seperti itu misalnya. Iya. Jadi yang tadinya tidak ada, memang itu sakit medis, karena seperti itu datang ini
datang dia Ya. marah Ya. karena dia ini tidak terima gitu, tidak merasa melakukan tapi dituduh gitu. Jadi merasa dituduh. Nah, sekalian aja datang gitu, sekalian ada gitu. Jadi itu tadi nggak terima artinya itu. Ya udah kalau begitu ya saya mewakilin orang tua saya minta maaf. Ya namanya orang kampung kan nggak tahu. Nggak tahu masalah kayak gini, nggak tahu yang sekarang yang gaib gitu, nggak tahu. Nggak usah minta maaf dengan seperti ini. Mintalah maaf ampunan pada Allah karena dosa-dosa kita, Bu. Iya. Untuk apa seperti ini diminta maaf? Kalau manusia itu lebih sempurna, manusia itu khalifah di muka bumi ini. Minta ampunan pada Allah. Allah yang menciptakan kita, menciptakan makhluk-makhluk kita. Jadi karena dosa kita, Allah memberi ganjaran, Allah memberi hukuman atau peringatan melalui makhluk ini gitu loh, Bu. Jadi kita minta ampun kepada Allah. Ya, ibadahnya salamin ya dengan orang tua ya. Iya, Pak ya, mohon maaf. Iya. Kami pesan untuk Bapak yang di sana, mudah-mudahan nanti setelah selesai ini, mudah-mudahan Bapak bisa disembuhkan, bisa sehat, ya Bu ya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tapi ya ada syaratnya, sikap, sifat, kelakuan, cara bicara, cara berpikir itu jangan negatif, jangan sekali-kali menuduh makhluk gaib menyakiti kita atau menuduh tetangga, saudara kita menganiaya kita dengan cara Jangan mudah percaya perkataan orang Iya. yang belum tentu ada kebenarannya. ya itu salah satunya. Jangan mudah dengan perkataan orang yang belum tentu memang itu benar. Iya. Misalnya gini, tanya ke dukun, ya Bu ya, Iya. kamu kena ganggu, nak santet, nak makhluk ini itu. Padahal kan nggak ada, nggak bisa membuktikan. Terus percaya aja, itu juga kesalahan. Iya. Penangkalnya apa? Sholat 5 waktu, ibadah, ya. Banyak istighfar, banyak sholawat, sholat hajat, sholat tobat malam, minta ampun pada Allah. Iya. Insya Allah makhluk ini gak akan datang dan pikiran kita suujon itu akan hilang insya Allah. Itu artinya lebih dekatkan diri kepada Allah. Itu ya. Nanti Ibu yang bisa menyampaikan. Ya. Artinya memang sakit Bapak ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan ini, tapi berhubung dengan kelakuan Bapak jadi datang beneran, makanya ini dikeluarkan gitu. Memang ada gitu tadinya, tapi nggak ada. Tapi kalau dibiarkan ya Bapak bisa jadi ngkleng gini terus tuh. Iya. Tapi tetap dibuang ini karena sekarang ada. Iya. Tuh. Iya. Gimana? Ya, mau akan pergi. Iya. Gimana? Dengar suara hatinya bantu orang tua. Ya, alhamdulillah mau pergi dia ini dan teman-temannya karena ibu memang tulus ingin membantu orang tuanya. Iya. Alhamdulillah ketulusan ibu itulah yang diridhoi Allah itu. Jadi Allah mengizinkan ini pergi. Iya. Ya Bu ya. Iya. Namanya orang tua Bu ya. Iya. Tapi Ibu ya sampaikan salam kami ya Bu ya. Iya. Insya Allah. Itu Ya. tadi. Ya, mungkin ada penawarnya. Apa? Lakukan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedurunge raga kemanjang becik ening raga siwat kawijilan kawula ira marang Gusti Allah ngger kang sujuta nyuwun ampun dening Gusti Pangeran tan ana Tuhan liya ya mung iku siji Gusti Allah kang nyekuyung ira iling ngger. Ayo udah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih ya. Ajak teman kalian kalau ada semuanya. Assalamualaikum. Pencinta YouTube yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin.
petualangan kami malam ini telah berakhir. Namun sebelum kami tutup, kami ingin sedikit berpesan dan mengajak kalian semua agar selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk kasar maupun makhluk halus. Jadi kita buang prasangka suujon dengan makhluk-makhluk gaib itu penting. Jangan prasangka buruk. Kira-kira seperti itu. Mungkin sering menyaksikan tayangan seperti ini, mungkin kalian paham. Baiklah, hanya itu saja yang bisa kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kekeliruan dalam tutur kata maupun tingkah laku kami. Mohon maaf yang besar-besarnya dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Wali Songo. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segurunge raga kemanjang becik ening raga siwat ngawijilan kawula ira marang Gusti Allah.